Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjanah. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kesehatan dan semangat belajar selalu menyertai kita sekalian. Masih dalam frekuensi belajar IPA, kali ini kita akan membahas materi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, tapi sebelum kita memasuki materi selanjutnya, bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Nah, langsung saja yuk kita simak materi unsur, senyawa, dan campuran berikut ini. Yang pertama adalah materi dan energi. Materi adalah bahan penyusun benda berupa zat tunggal atau zat campuran. Ciri-ciri materi adalah memiliki massa dan volume. Materi memiliki massa. Massa adalah jumlah kumpulan partikel materi yang menyusun suatu benda. Satuannya massa yaitu miligram, gram, atau kilogram. Materi memiliki volume atau ruang. Satuannya yaitu liter, mililiter, dan lain-lain. Sedangkan energi adalah kemampuan melakukan kerja. Energi tidak berwujud tetapi terkadang massa setiap materi. Jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat disebut energi dalam atau disimbolkan E. Kalian perhatikan animasi perubahan wujud berikut ini. Nah, kalian lihat ya, di sana ada potongan es batu yang dipanaskan, kemudian mencair, dan lama-kelamaan dia habis menjadi uap. Dilihat dari jenis penyusunnya, materi dibedakan jadi dua macam, yaitu zat tunggal adalah materi yang terdiri dari satu jenis zat dan memiliki susunan dan komposisi yang tetap. Zat tunggal diklasifikasikan jadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Yang kedua ada zat campuran, adalah materi yang terdiri dari dua jenis zat atau lebih. Percampuran antara kedua zat tanpa adanya reaksi kimia. Kalian perhatikan contoh zat tunggal di bawah ini, yaitu air, dan zat campuran adalah contohnya air laut. Selanjutnya unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Penguraian akan menghasilkan dua jenis zat atau lebih yang berbeda dari zat semula. Penguraian zat dapat dilakukan dengan pemanasan atau dengan peristiwa elektrolisis. Salah satu contoh penguraian dapat dilihat pada percobaan berikut. Gas klorin dan gas hidrogen terbentuk dari peristiwa elektrolisis yang berasal dari zat tunggal yang lebih besar, yaitu asam klorida. Kedua zat tersebut sudah tidak dapat diuraikan lagi. Inilah yang disebut unsur. Kalian perhatikan peristiwa elektrolisis pada animasi berikut ini. Saya akan mengklik tombol on di sini ya. Kalian perhatikan. Nah, terbentuk gelembung H2 dan Cl2. Selanjutnya unsur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh unsur yang sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya besi. Besi dapat ditemukan di mana-mana karena besi dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya dalam bidang pertukangan, besi dapat diolah menjadi palu atau martil, paku, gergaji, dan sebagainya. Di dalam kandungan besi terdiri atas biji-biji besi atau atom-atom besi. Biji-biji besi dikenal dengan nama unsur. Kalian perhatikan, saya akan klik besi yang ada di palu ini dan kalian bisa lihat di dalamnya ada biji-biji besi yang dikenal dengan nama unsur Fe. Nah, berikut ini adalah tabel periodik unsur. Mulai dari golongan 1A, 2A, 3B, dan seterusnya. Kalian bisa dilihat di sini ya, ada keterangannya sesuai dengan warnanya. Nah, saya akan coba klik di sini. Nah, di sini muncul keterangannya ya. Untuk memudahkan dalam menghafal dan mempelajari sifat-sifatnya, maka dibuatlah unsur-unsur ke dalam suatu daftar kelompok unsur yang dikenal dengan sistem periodik unsur. Kalian bisa perhatikan di sini. Sistem periodik unsur merupakan salah satu cara klasifikasi unsur yang didasarkan pada kemiripan sifat, yaitu titik lebur, titik didih, wujud atau logam atau non-logam,
daya hantar listrik, dan daya hantar panas. Hal yang dapat dijelaskan dalam tabel periodik unsur yang pertama adalah golongan dapat dibedakan jadi 18. Kedua, jumlah periode dalam tabel periodik unsur ada 7. Kemudian yang ketiga, sifat unsur dalam satu golongan mirip, misalkan Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Sama-sama unsur logam yang memiliki sifat mirip. Yang keempat, sifat unsur dalam suatu periode berubah secara periodik. Dan yang kelima, 18 golongan mencakup 1A sampai 8A dan golongan 1B sampai 8B. Unsur-unsur dalam golongan 8B terdapat dalam 3 jalur karena semuanya mempunyai sifat identik. Dan selanjutnya, senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih zat yang lebih sederhana. Peruraian senyawa dapat terjadi melalui pemanasan atau dengan aliran listrik. Bagian terkecil dari suatu senyawa adalah molekul. Molekul senyawa terbentuk dari perikatan 2 jenis atau lebih atom unsur. Nah, kalian perhatikan contoh senyawa ya. Di sini ada air dan air laut, kemudian air gula. Sifat senyawa. Senyawa memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda dari sifat unsur penyusunnya. Contohnya H2O. Pada suhu ruangan H2O berupa cairan, tetapi jika dipisahkan ion hidrogen memiliki sifat mudah terbakar dan oksigen bersifat gas. Nah, kalian perhatikan ya di sini senyawa H2O kemudian terurai menjadi hidrogen, gas yang mudah terbakar, dan ini adalah oksigen. Kita memasuki materi campuran. Ada campuran homogen dan heterogen. Campuran adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih zat penyusun yang tergabung tanpa melalui reaksi kimia. Sifat-sifat senyawa merupakan rata-rata dari sifat komponennya. Campuran digolongkan jadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen, disebut juga larutan. Larutan adalah percampuran antara 2 atau lebih zat yang pada akhirnya sifat fisik zat tunggal setelah percampuran tidak tampak, tidak memiliki batas dan tidak bisa dibedakan walaupun dengan menggunakan mikroskop ultra. Contohnya adalah larutan garam dengan air. Kalian perhatikan animasi larutan homogen di samping ini. Kemudian campuran heterogen adalah kumpulan dari beberapa zat tunggal yang masing-masing sifat zat tunggal masih terlihat. Ada 2 macam, yaitu suspensi, yaitu campuran kasar bersifat heterogen. Contohnya larutan tepung terigu dengan air. Kemudian yang kedua adalah koloid, yaitu bentuk campuran yang keadaannya di antara larutan dan suspensi. Contohnya adalah air santan dan air. Nah, demikian tadi pemaparan materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.